Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketemu lagi. Saya percaya dalam kasih, pertolongan, dan kebaikan Tuhan, kita tetap penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Baik, untuk hari ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan satu tema. Allah mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita. Untuk renungan hari ini kita coba akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ayat 54 sampai 60. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin agak kaget ya, saya mengambil ayat ini untuk renungan tema Allah mengasihi kita atau mengasihi Stefanus. Kita selalu bertanya, kalau kita menemukan ada hal-hal yang berat dalam kehidupan seorang percaya, apalagi sampai pada kematian, apakah Allah mengasihi dia ya? Dan terlalu sering kita mengukur kasih Allah itu dengan apa? Dengan, usahaku lancar, hidupku sukses, keluargaku sehat semua. Tidak ada yang sakit. Kalau ada sakit, bahkan kalau sakit sampai membawa kematian, kita lalu bertanya, apakah Allah mengasihi saya atau mengasihi keluarga saya? Wow, saudara, Allah tetap mengasihi. Bahkan hari ini saya sengaja mengambil kesaksian dari Stefanus. Saya tidak ragu-ragu mengatakan Allah sangat mengasihi Stefanus. Tetapi Allah mengizinkan, bahkan membawa dia dalam sebuah kematian. Tapi saudara jangan lupa, sebelum dia mati, dia melihat ke surga atau langit dan dia melihat ada Yesus Kristus di sana. Dan dia tahu bahwa kalau sebentar lagi dia mati, rohnya akan diangkat di bawah. Nah, saudara, kita tidak boleh menilai kasih Tuhan itu dengan ukuran kita ini. Saya mau katakan, Allah mengasihi Stefanus, justru Allah membawa Stefanus dalam kematian, dan melalui kematian dia pulang ke rumah Bapa atau ke pangkuan Tuhan di surga. Nah, saudara, kita tidak bisa memakai ukuran yang kita pikirkan, lalu mengukur, Allah lebih sayang dia, Allah tidak sayang dia. Karena apa? Kita melihat kalau yang ini, kalau
Apalagi di tengah pandemi sekarang. Wah, ini dia sukses saja, dia nggak pernah gagal, dia punya semua lancar. Kalau ini, oh kasihan ya, gagal loh usahanya, sampai bangkrut, lalu mati lagi keluarganya. Allah kurang mengasihi dia. No, saudara, bukan seperti itu. Maka hari ini kita mau renungkan. Apakah Allah kurang mengasihi kita kalau kita harus mati? Saya tidak tahu, saudara. Kalau kita coba pikirkan, apakah kita di dunia ini dengan segala macam penderitaan ini, walau kita mungkin kayaknya semua enak-enak aja. Atau kita meninggalkan dunia kembali kepada Bapa, mana yang lebih baik? Saudara, itu pun jangan saudara pertimbangkan seperti itu atau membandingkan seperti itu. Ada yang sampai tua, sehat, oh Tuhan sayang sama dia. Ah, ini anak muda, ya masih muda, mati ditabrak lagi. Bukan menabrak ya, mati ditabrak. Mati kecelakaan yang tragis atau mati naik pesawat dan sebagainya. No, saudara. Allah mempunyai cara sendiri untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan yang pasti, semua yang terjadi dalam hidup kita, Allah tidak pernah kurang mengasihi kita. Kita harus tetap yakin. Bahkan bagi teman-teman, kalau semua lancar, semua baik, kalau saudara merasa itu Allah mengasihi saudara dan saudara meresponi Allah, puji Tuhan, itu baik. Tapi mungkin di antara kita ada yang susah dan apa, tetap katakan, Allah mengasihiku, Allah tidak kurang mengasihiku. Saya ingin mengajak kita di tengah pandemi seperti ini, berbeda-beda keadaan kita. Ada yang tidak kehilangan, bahkan mendapatkan lebih banyak, tapi ada yang kehilangan. Sama, Allah mengasihi kita semua, sebab Allah telah mengutus anaknya mati bagi kita semua di kayu salib. Dan kita sudah dapatkan hidup yang kekal. Soal yang ada di dunia, itu pasti kita tinggalkan, itu sementara. Itu Tuhan berikan, ada maksud Tuhan tersendiri bagi setiap kita. Kalau kita mengalami sesuatu, ada maksud Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.